Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Denjaya TV, tempat di mana kita membahas hal-hal menarik, misterius, dan tentunya bikin kalian mikir. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang topik yang lagi hangat banget, yaitu Bitcoin. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar ngomongin Bitcoin sebagai investasi atau alat tukar digital biasa. Kita akan membongkar misteri besar di balik penciptaan Bitcoin, siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto, dan apakah ini semua hanya kebetulan atau ada agenda tersembunyi di balik layar. Jadi, siap-siap ya, karena pembahasan kali ini panjang, seru, dan mungkin bikin kalian mikir keras. Bitcoin, revolusi atau rencana, kalian pasti udah nggak asing lagi sama Bitcoin. Cryptocurrency pertama di dunia ini diluncurkan pada tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Tapi sampai hari ini, identitas asli dari Satoshi Nakamoto masih jadi misteri besar. Banyak teori yang beredar, mulai dari Satoshi adalah individu jenius, tim pengembang teknologi, institusi tertentu, sampai teori konspirasi yang melibatkan pemerintah atau organisasi besar dunia. Sekarang, coba kita bayangkan, apa sih tujuan utama Bitcoin? Dari awal, Bitcoin diciptakan sebagai sistem keuangan alternatif yang desentralisasi. Artinya, nggak ada pihak tertentu seperti bank atau pemerintah yang bisa mengontrol atau memanipulasi sistem ini. Bitcoin menawarkan kebebasan finansial yang benar-benar baru. Tapi, apakah benar semuanya sesederhana itu? Apakah Bitcoin benar-benar solusi yang bersih untuk melawan sistem keuangan tradisional atau ada agenda yang lebih besar di balik ini semua? Nah, kita akan gali lebih dalam di sini. Krisis ekonomi 2008 dan lahirnya Bitcoin. Bitcoin lahir pada saat yang sangat kebetulan, tepat setelah krisis ekonomi besar di tahun 2008. Kalian pasti tahu dong, gimana krisis ekonomi waktu itu menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dan sistem keuangan tradisional. Bank-bank besar di Amerika Serikat mendapat bailout besar-besaran, sementara rakyat biasa kehilangan rumah, pekerjaan, dan tabungan mereka. Dalam white paper Bitcoin yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto, disebutkan bahwa sistem ini dibuat untuk memberikan solusi atas masalah kepercayaan terhadap pihak ketiga seperti bank. Sebuah kutipan yang terkenal dari white paper tersebut adalah, "A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution." Artinya Bitcoin memungkinkan orang untuk melakukan transaksi langsung tanpa perlu perantara. Tapi coba pikir lagi, apa mungkin seseorang yang tidak punya pengaruh besar atau sumber daya menciptakan sistem secanggih ini hanya dalam waktu singkat? Siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto? Nah, ini dia pertanyaan terbesar. Siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto? Banyak teori bermunculan. Ada yang bilang Satoshi adalah seorang programmer jenius asal Jepang. Ada juga yang bilang bahwa Satoshi adalah nama samaran dari tim pengembang teknologi rahasia. Bahkan, ada teori yang mengatakan Satoshi adalah agen pemerintah dari negara tertentu. Kenapa ini penting? Karena jika kita tahu siapa yang menciptakan Bitcoin, kita mungkin bisa memahami motif di balik penciptaannya. Sebagai contoh, ada teori konspirasi yang menyebutkan bahwa Bitcoin sebenarnya adalah proyek rahasia dari CIA atau NSA. Tujuannya untuk menguji sistem mata uang digital yang bisa digunakan untuk mengontrol ekonomi global di masa depan. Kedengarannya gila? Mungkin. Tapi jangan lupa, teknologi blockchain yang menjadi dasar Bitcoin sangat revolusioner. Banyak ahli percaya bahwa teknologi ini terlalu kompleks untuk dibuat oleh satu individu dalam waktu singkat. Jadi, apakah ini benar-benar karya seorang jenius tunggal atau ada tim besar di belakangnya? Bitcoin dan teori konspirasi, satu dunia mata uang.
Teman-teman, kalian pernah dengar istilah One World Currency? Ini adalah teori yang menyebutkan bahwa di masa depan, dunia akan memiliki satu mata uang global yang menggantikan semua mata uang lokal. Nah, beberapa orang percaya bahwa Bitcoin adalah langkah pertama menuju agenda ini. Kenapa? Karena Bitcoin tidak terikat pada negara atau pemerintah manapun. Ini adalah mata uang yang benar-benar global. Siapapun di dunia bisa menggunakan Bitcoin selama mereka memiliki akses ke internet. Tapi bayangkan, jika semua orang mulai meninggalkan mata uang tradisional seperti dolar atau euro dan beralih ke Bitcoin, siapa yang akhirnya akan mengontrol sistem ini? Apakah kita benar-benar bebas atau malah berpindah dari satu bentuk kontrol ke bentuk kontrol lainnya? Fakta menarik tentang Bitcoin. Oke, sebelum kita melanjutkan ke teori yang lebih mendalam, mari kita bahas beberapa fakta menarik tentang Bitcoin. Bitcoin memiliki suplai terbatas, total Bitcoin yang bisa ditambang hanya 21 juta koin. Hal ini membuat Bitcoin menjadi aset yang langka, mirip seperti emas. Satoshi Nakamoto memiliki sekitar 1,1 juta Bitcoin. Jika dihitung dengan harga Bitcoin saat ini, kekayaan Satoshi Nakamoto bisa mencapai miliaran dolar. Tapi anehnya, koin-koin ini tidak pernah dipindahkan atau digunakan. Blockchain sebagai dasar teknologi Bitcoin. Blockchain adalah buku besar digital yang mencatat semua transaksi Bitcoin. Teknologi ini sangat aman karena tidak bisa dimanipulasi. Masa depan Bitcoin, harapan atau ancaman. Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan. Banyak orang percaya bahwa Bitcoin adalah masa depan keuangan dunia. Tapi di sisi lain, ada juga yang khawatir bahwa Bitcoin bisa menjadi alat untuk menciptakan sistem kontrol baru. Misalnya, jika Bitcoin benar-benar menggantikan mata uang tradisional, apa yang terjadi jika ada pihak tertentu yang memiliki sebagian besar Bitcoin? Mereka akan memiliki kekuasaan besar atas ekonomi dunia. Selain itu, meskipun Bitcoin menawarkan anonimitas, semua transaksi dicatat di blockchain. Ini berarti, jika seseorang memiliki akses ke data ini, mereka bisa melacak semua aktivitas keuangan kita. Apakah Bitcoin pilihan tepat? Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Bitcoin adalah inovasi yang luar biasa, tidak diragukan lagi. Tapi seperti halnya teknologi lainnya, Bitcoin juga memiliki sisi gelap yang perlu kita waspadai. Apakah Bitcoin adalah solusi untuk masalah keuangan dunia, atau ini adalah bagian dari agenda yang lebih besar? Jawabannya mungkin tergantung pada perspektif kalian sendiri. Yang jelas, kita harus tetap kritis dan bijaksana dalam menyikapi perkembangan teknologi ini. Jangan lupa untuk selalu mencari informasi dari berbagai sumber dan jangan mudah percaya pada teori yang belum terbukti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Danjaya TV. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Salam cerdas, salam kritis.